Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Business Academy. Nah, pada part 5 ini kita akan latihan soal SKD lagi ya teman-teman ya, khususnya materi tentang TIU. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum tes, ini mungkin akan menjadi tambahan atau referensi teman-teman untuk sebagai bahan latihan ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke soal nomor 1. Nah, sini ada soal analogi verbal ya. Kalian kerjakan dalam waktu 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, waktunya sudah habis ya. Nah, untuk soal nomor 1 ini ada analogi verbal ya, di mana bambu titik 2 tusuk gigi sama dengan titik gula. Nah, kira-kira tuh hubungan tempat apa ya? Nah, kalau kita perhatikan ya, tusuk gigi itu kan bahan dasarnya tuh terbuat dari bambu ya. Nah, kemudian gula bahan dasarnya apa ya? Apakah coklat, tebu, tepung, air atau cherry ya? Nah, jawaban yang benar itu adalah yang B. Nah, tebu itu adalah salah satu bahan dasar pembuatan gula ya, khususnya gula putih. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sini ada soal menarik kesimpulan ya teman-teman. Kerjakan dalam waktu 30 detik dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Nah, semua mahasiswa adalah desainer. Sebagian desainer adalah sales. Kesimpulan yang benar adalah apakah yang A, sebagian mahasiswa adalah sales, yang B, semua sales adalah mahasiswa, yang C, sebagian sales adalah desainer, yang D, semua desainer adalah mahasiswa, atau yang E, tidak ada kesimpulan yang benar. Nah, menurut teman-teman mana jawaban yang benar ya? Nah, dari penarikan kesimpulan kayak gini ya, pertama-tama teman itu kalau ada kata semua dan sebagian, pasti kata depannya tuh pasti sebagian ya, kebanyakan sebagian jawabannya ya. Kemudian ada kata yang sama nih, desainer di premis 1 dan desainer di premis 2. Nah, kita bisa coret ya. Nah, berarti yang ada kata desainernya tuh berarti salah ya. Nah, kemudian kata selanjutnya adalah sales. Sales itu nggak ada ya di premis 1 dengan premis 2. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang A. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Nah, 30 detik dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, soal nomor 3 ini ada deret angka ya. Dari deret angka 2, 6, 14, 30, selanjutnya apa ya kira-kira? Nah, kita lihat ya, 2 ke 6 itu kan bisa 2 dikali 3, bisa 2 ditambah 4. Kalau misalkan dikali 3, 6 ke 14 kan berarti ditambah 8. Nah, di 14 ke 30 kan itu 14 tambah 16-nya. Polanya terlalu jauh ya. Nah, kita ganti lagi ya. Misalkan kalau 2 dikali 2 kan sama dengan 4. Nah, ke 6 itu dia kan kurang 2 ya. Kalau misalnya kita tambah 2, berarti kan 2 kali 2 hasilnya 4 ditambah 2 sama dengan 6.
Nah, kalau misalkan 6 dikali 2, 12 ditambah 2 hasilnya sama dengan 14. Nah, polanya berarti dikali 2 ditambah 2 ya. Kalau selanjutnya kan 14 dikali 2 kan 28 ditambah 2 30. Nah, 30 berarti dikali 2 ditambah 2 berarti jawabannya adalah 62. Nah, 62 berarti jawaban yang benar itu adalah yang A. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Untuk soal deret teman-teman tuh harus cepat ya, mengerti polanya ya, karena lumayan ya kalau untuk sebuah tes itu waktunya sangat lumayan kalau misalkan teman-teman tuh bisa baca polanya dengan cepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, 30 detik dari sekarang ya. Oke, waktu sudah habis. Nah, jika A sama dengan 2x dan B sama dengan 3y, maka berapakah nilai dari B dibagi A jika x-nya sama dengan 2 dan y sama dengan 8. Nah, untuk memecahkan soal ini, pertama-tama kalian masukin ya, kan A itu 2x, x-nya itu kan 2, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, untuk A itu nilainya 4. Kemudian B 3y, nah y itu kan 8 ya, berarti 3 dikali 8 sama dengan 24. Nah, yang ditanyakan kan berapakah nilai dari B dibagi A. Nah, B nya itu kan 24 dan A nya itu 4, berarti jawabannya adalah 6. Berarti yang benar adalah yang E. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Oke, 30 detik dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, seorang siswa membeli 10 materai dengan harga total 100.000. Jika berhasil menjual semua materai tersebut dengan harga 12.000 per materai, berapakah persentase keuntungan yang diperoleh siswa tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini pertama kan kita harus cari tahu dulu ya. Nah, si siswa itu kan beli materai kan seluruhnya itu kan 10 materai dengan harga 100.000. Nah, kita harus tahu harga satu materai berapa sih. Nah, untuk mencari harga satu materai kita bisa bagi 100.000 dengan 10 materai. Jadi kalau 100.000 dibagi 10 otomatis harganya per materai itu 10.000. Nah, jika berhasil menjual materai dengan harga 12.000, nah per materai ya, berapa sih untungnya? Nah, berarti kita gini ya, keuntungannya kan 12.000 ya, dikurangin 10.000 modal per materainya ya, kemudian kita bagi 10.000 juga. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah yang A, yaitu 20% ya. Coba teman-teman hitung aja, hitungnya gini ya, kan 12.000 diambil 10.000 dibagi 10.000 dikali 100%. Nah, berarti hasilnya itu pasti 20%. Silakan teman hitung. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, 30 detik dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Nah, soal nomor 6. Jika Budi makan nasi, maka akan kenyang. Nah, kesimpulannya Budi kenyang. Nah, untuk jawabannya kira-kira apa ya? Apakah A, Budi makan nasi, atau B, Budi tidak makan nasi, atau C, tidak dapat disimpulkan, atau D, Budi sedang tidur. Nah,
Untuk menjawab soal kayak gini teman-teman harus berpikir ya, berpikir secara lebih luas. Nah, jika Budi makan nasi maka akan kenyang. Nah, kesimpulannya kan Budi kenyang ya. Apakah karena makan nasi aja Budi kenyang? Nah, kan belum tentu juga ya teman-teman. Bisa aja dia kenyang itu bisa karena dia makan yang lain, makan snack, atau makan kentang, makan mie, atau makan yang lain yang sekiranya itu bisa bikin kenyangnya. Nah, jika opsi jawabannya kayak gitu, berarti itu tuh nggak bisa dapat disimpulkan ya. Berarti itu jawabannya yang C, tidak dapat disimpulkan teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor. Oke, lanjut ke soal nomor 7. 30 detik dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman. Nah, sebuah website dibangun oleh 6 programmer dan direncanakan selesai dalam 75 hari. Jika aplikasi tersebut ingin dipercepat menjadi 45 hari, berapa sih tambahan program yang dibutuhkan? Nah, untuk menjawab soal ini ya teman-teman, kita menggunakan perbandingan terbalik. Kenapa perbandingan terbalik? Karena semakin banyak programmernya tuh berarti waktu pengerjaan tuh semakin cepat ya. Kalau misalkan semakin sedikit orang yang bekerja, berarti waktu itu semakin lama ya. Nah, oke. Untuk jawab soal kayak gitu, pertama, nah kan diketahui kan 6 programmer itu 75 hari. Kalau pengen dipercepat jadi 45 hari, berapa sih tambahannya ya? Nah, ini kan karena ini perbandingan terbalik ya, atau tak senilai, teman-teman bisa langsung kalian aja ya. 6 dikali 75 nanti itu dibagi 45 ya. Nah, 75 kan nama 45 bisa diperkecil ya. Sama-sama bisa dibagi 15. Nah, ini kan 5. Ini jadi 3. Nah, ini sama ini tuh bisa ya jadi 2. 2 dikali 5 hasilnya 10. Nah, berarti kan kalau misalkan pengen selesai dalam 45 hari, yang dibutuhin itu kan 10 programmer ya. Nah, sedangkan sekarang itu sudah ada 6 programmer, berarti 10 dikurangi 6, berarti kita butuh yang 4 programmer. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, waktu sudah habis ya. Rumah Ani dan Ahmad jaraknya itu 240 km. Jika Andi berangkat dari rumah menuju Ahmad dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam, pada saat yang sama Ahmad berangkat dari rumah menuju rumah Andi dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan mereka untuk berpapasan? Nah, untuk mengerjakan soal kayak gini, pertama-tama teman-teman tuh lihat dulu ya jarak sama kecepatan masing-masing dari orang yang dalam soalnya. Pertama kan kita tahu ya jaraknya itu ada 240 km per jam. Nah, untuk menentukan waktu papasannya, kita tuh harus jumlahin kecepatan dari si Andi sama si Ahmad ya. Nah, kita tahu jadinya gini ya, 240 tuh dibagi kecepatan si rata-rata Andi kan 55 ya. 5 ditambah kecepatan rata-rata dari si Ahmad itu kan 65. Nah, ini kan 55 tambah 65 itu kan
120 ya. Nah berarti 240 dibagi 120 itu kan hasilnya 2, berarti waktu yang dibutuhkan mereka untuk berpapasan yaitu 2 jam. Jawabannya adalah yang A. Yang A ya teman-teman, 2 jam. Kemudian kita lanjut ke soal. Nah 30 detik dari sekarang ya teman-teman, kalian kerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Sebuah sepeda berangkat dari kota Z pada pukul 06.00 menuju kota L dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Jarak antara kota Z dan L adalah 160 km. Pada pukul berapa sepeda tersebut tiba di kota L? Nah, untuk menjawab soal kayak gini, teman-teman kan di sini kan yang sudah diketahui adalah jarak sama dengan jarak dan kecepatan ya. Nah, yang dicari kan adalah waktu ya. Nah, sesuai dengan rumus, kalau misalkan yang dicari adalah waktu ataupun kecepatan, berarti jarak itu dibagi dengan kecepatan atau waktu. Kalau misalkan yang cari adalah jarak, berarti yang dihitung adalah kecepatan dikali waktu. Nah, kita sudah tahu ya jaraknya itu kan 160 km per jam, 160 km. Nah, kecepatannya itu 20 km per jam. Nah, berarti kita langsung bagi aja ya, 160 dibagi 20. Nah, hasilnya berarti kan 8 ya. Berarti dia tiba itu 8 jam dari pukul 6, dari pukul 06.00. Nah, berarti kita tambah aja 8 jam 6 itu tambah 8 jam selanjutnya. Berarti kan 06 ditambah 8 jam itu hasilnya 14.00. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke teman, ayo. Oke, kita ke soal nomor terakhir. Nah, teman-teman hitung sendiri ya. Saya kasih waktu sekitar 30 detik. Oke, waktunya sudah habis. Nah, di sini ada soal hitung sederhana ya, antara perkalian, penjumlahan juga pembagian. Nah, untuk menjawab soal kayak gini, pertama teman-teman bisa hitung yang sebelah kiri dulu atau sebelah kanan ya. Sebelah kiri itu kan ada 0,15 kali 0,4. Yang sebelah kanannya itu kan 2 dibagi 0,5 ya. Baru setelah itu dijumlahkan. Nah, 0,15 kali 0,4 hasilnya itu kan 0,06. Dan sedangkan 2 dibagi 0,5 itu hasilnya adalah 4. Nah, kalau ditambahin 4 ditambah 0,06 hasilnya adalah 4,06. Jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kayak gitu teman-teman.